video kali ini saya bersama pemateri kita yaitu Bapak Halim Rosidi, SEMM. Aktivitas beliau diantaranya guru mata pelajaran produktif akuntansi di sekolah kami. Bapak gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Selalu gimana kabarnya? Alhamdulillah. Bapak, saya mau bertanya, apa sih Pak pentingnya kiat belajar efektif? Oke, baik Sarul. Sebelum masuk jawaban dari pertanyaan dari Sarul, terlebih dahulu Bapak ingin menyapa anak-anak sekalian, calon siswa-siswi SMK Purnakarta tahun ajaran 2020-2021. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita sehari-hari dengan keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini ya, Bapak ingin menyampaikan materi tentang kiat belajar efektif. Tentunya sebelum masuk jawaban pertanyaan tadi Sahrul, ada pertanyaan yang ingin Bapak sampaikan. Apa sih yang dimaksud dengan belajar? Selalu harus tahu apa sih itu belajar. Harus tahu dulu belajar itu apa. Menurut Sahrul dan anak-anak sekalian, belajar itu apa? Jadi belajar itu adalah untuk adanya perubahan dalam diri kita ya, ke arah yang lebih baik, dari tidak tahu menjadi tahu. Dari awalnya yang kita tidak bisa, kita bisa menjadi bisa. Itu kan tujuan belajar. Setelah nanti kita mengetahui arti atau makna dari belajar tersebut, ya, baru nanti kita tahu bagaimana sih kiat-kiatnya belajar. Dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi yang memang kita berada di wabah COVID-19, tentunya yang kegiatan pembelajaran yang awalnya terjadi di kelas, sekarang ini belajarnya harus dilakukan dengan cara daring atau dalam jarak jauh, ya. Sehingga tentunya ada perubahan-perubahan nanti yang akan terjadi ya, dalam kegiatan pembelajaran. Nah, tentunya pertanyaan tadi bisa diulangi lagi Satu. Apa sih pentingnya kiat belajar efektif? Nah, agar kegiatan pembelajaran yang dilakukan lebih efektif, sehingga nanti apa yang menjadi tujuan dari anak-anak sekalian ya, itu bisa tercapai. Terlebih dahulu Bapak ingin menanyakan, ya, apa sih tujuan kalian ini masuk sekolah di SMK Purnakarta Bangsa? Coba siapa yang bisa jawab? Nah, selalu mau masuk ke SMK Purnakarta Bangsa ini tujuannya untuk apa? Kalau boleh tahu jurusannya? TKJ. TKJ ya. Teknik komputer jaringan. Kenapa masuk itu? Mau belajar biar bisa menggunakan komputer dengan baik dan benar. Ya. Alhamdulillah sekarang sudah mulai bisa. Ya. Lama-lama juga nanti ketika dalam proses pembelajaran, insya Allah nanti akan lebih baik lagi ya. Amin. Nah itu. Jadi yang ingin Bapak tanyakan pada anak-anak sekalian, apa sih kalian tujuannya masuk SMK Purnakarta Bangsa kan gitu? Itu dulu yang harus ditanyakan. Sehingga nanti untuk kedepannya cara belajar kita itu akan lebih efektif. Kita tanyakan dulu. Misalkan Sahrul, nanti ketika setelah lulus ini mau jadi apa? Jadi dokter kan? Anak-anak kita jadi dokter, jadi pilot, jadi presiden, kemudian jadi polisi kan gitu. Ya. Mau jadi apa? Jadi guru. Jadi guru, alhamdulillah ya. Bagus ini cita-citanya. Mungkin dari anak-anak sekalian ada juga yang menjadi guru ya. Bisa ganti bapak nanti depan gitu. Nah, dari cita-cita tersebut nanti tentunya kita akan fokus dengan tujuan kita. Kayak ibarat kita ingin menginginkan sesuatu yang sudah ada dalam benak kita, tentu kita akan fokus untuk mencapai apa yang kita inginkan tersebut. Itu yang pertama. Jadi yang pertama yang kita lakukan adalah ya, kita menentukan dulu
tujuan belajar kita ini di SMK Permata Bangsa ini untuk apa? Tentunya nanti akan berkaitan dengan anak-anak sekalian ambil program apa? Ada yang mau ambil akuntansi, ada yang ambil jurusan TKJ. Tentunya itu kalian mengambil jurusan atau kompetensi tersebut sudah ada dalam benak kalian. Oh, saya ingin menjadi teknisi komputer, masuklah TKJ. Oh, saya ingin menjadi tenaga akuntansi, masuklah akuntansi. Itu dulu. Ya. Tujuan belajarnya untuk apa? Kemudian yang kedua, agar belajar kita efektif, yang kedua adalah membuat jadwal belajar. Jadwal belajar. Ada yang sudah punya jadwal belajar di rumah? Ini selalu sudah punya jadwal belajar, bukan pelajaran, jadwal belajar. Insya Allah ada. Ada. Belajarnya biasanya jam berapa? Biasanya pagi sih habis sholat subuh. Habis sholat subuh udah pasti belajar. Ya. Itu bagus. Kalau kita sudah membuat jadwal belajar, ya, itu akan melatih kita belajar membagi-bagi waktu kita, sehingga waktu kita itu selama 24 jam akan lebih efektif dan efisien gitu. Bangun tidur jam berapa, ya, kemudian membantu orang tua jam berapa, kemudian belajar jam berapa, ya, itu kan lebih efektif dan efisien. Jadi waktu yang kita, ya, selama 24 jam kita miliki itu akan terbagi menjadi waktu-waktu yang efisien dan efektif. Nah, kemudian yang kedua, kenapa harus membuat jadwal belajar? Untuk melatih agar kita itu menjadi lebih disiplin. Disiplin, ya. Di sekolah kan ada nanti, ya, istirahat jam berapa? Ada waktunya. Jangan belum istirahat, itu nggak baik. Berarti anak yang belum beristirahat sudah istirahat, berarti anak tersebut belum bisa membagi waktunya dengan baik. Kalau selalu istirahat berapa? Sesuai dengan bel nggak? Iya. Bel istirahat atau bel pulang? Bel istirahat. Oh, bel istirahat. Ya, itu. Jadi kalau waktunya nanti sudah bel istirahat, boleh istirahat. Jangan ada yang nomor dua. Jangan ada yang alasan WC tapi nggak masuk lagi ke kelas. Nah, itu. Sehingga nanti kurang disiplin. Itu tujuannya, melatih kita untuk disiplin. Maka kita harus membuat jadwal belajar kita itu supaya nanti kegiatan kita lebih efektif dan lebih efisien. Kemudian yang ketiga, apa kiatnya untuk belajar lebih efektif? Yang ketiga adalah merangkum pelajaran. Pernah nggak merangkum pelajaran? Pernah. Ya, gampang nggak merangkum pelajaran? Gampang. Tujuannya apa dirangkum? Supaya kita dapat lebih mudah untuk mencerna sebuah materi. Nah, dan kita nanti ketika kita ingin mengulang lagi akan lebih paham, lebih gampang dan lebih mudah. Ya. Belajarlah mengambil pelajaran. Cari pokok-pokok bahasa, pokok-pokok materi yang ada di buku atau yang diberikan sama guru. Cari yang penting-penting, kita catat. Ya, kita pelajari lagi, kita ulang lagi, kita baca lagi. Jadi jangan semuanya dibaca. Kadang-kadang kalau semuanya dibaca kita juga akan bosan. Ya. Biasanya kalau anak-anak sekolah tuh biasanya kan suka bikin catatan kecil-kecil di kertas, tapi jangan banyak teks. Cara kecil-kecil pas ulangan dibuka gitu, baca contekan, jangan. Tujuannya adalah merangkum, digunakan untuk belajar gitu. Ya. Lagi ngobrol lalu baca tentang hasil rangkuman di situ. Itu yang kiat yang kedua tadi. Ya. Sekarang yang kiat yang keempat adalah kita menciptakan suasana belajar sesuai dengan kebutuhan kita. Karena masing-masing kita ini kan punya gaya belajar yang berbeda-beda. Kadang-kadang ada orang yang belajar, ya, Pak, saya belajarnya enaknya sambil dengerin musik. Masuk Pak, saya kalau sambil dengerin musik. Ya silakan. Pak, saya belajarnya konsentrasinya kalau saya sambil ngemil gitu. Sambil baca sambil nyuap satu disuap gitu. Ya. Ada yang seperti itu? Ada. Ada juga yang belajar harus konsentrasi. Ya. Telinganya ditutup,
kadang-kadang pakai headset gitu, supaya tidak terganggu dengan suara yang lain. Itu ada yang seperti itu. Nah, kita menciptakan suasana belajar yang nyaman itu tergantung kita. Itu kiat yang keempat. Kemudian yang kelima. Yang kelima adalah kita biasakan ya untuk menyingkat ya atau membuat kalimat-kalimat ya yang dari kata-kata yang panjang itu kita jadikan singkatan-singkatan yang menarik atau lebih pendek sehingga kita mudah untuk menghafalnya gitu. Kadang-kadang kan rumus-rumus kimia gitu kayak ada kimia ya. Ada yang natrium ya. Natrium terus habis natrium apa? Kurang tahu Nah, saya. aja nih, kan ini ada natrium, terus ada asam sulfat gitu ya. Ada. Oh, itu yang rumus-rumus kimia atau ada rumus-rumus yang lain kita singkat biasanya gitu. Kayak kita belajar Al-Quran lah, huruf idgham apa? Huruf idgham apa aja? Idgham. Alif ha ya. Kalau kolkola apa? Yang baju di toko itu apa? Kolkola sugro. Itu kolkola bukan yang baju di toko. Kolkola yang baju di toko. Nah itu singkatan, sehingga kita akan lebih mudah menghafal itu satu. Kan jim, apa lagi? Baju, dal. Apa lagi? To, sama ko. Sehingga kita juga disingkatnya baju di toko, sehingga gampang itu ngapalinya. Nah boleh belajar seperti itu, ya. Apalagi untuk hal-hal yang susah diingat sama kalian, nih, anak-anak ya, calon siswa-siswi SMK Permadawan saya yang baru nih, boleh disingkat-singkat seperti itu untuk hal-hal yang sulit dihafal. Ya, itu lebih efektif nantinya untuk menghafalnya, terutama untuk anak-anak TKJ ataupun anak akuntansi yang biasanya nanti untuk menghafal rumus-rumusan yang ada di pelajaran akuntansi dan pelajaran TKJ. Kemudian yang keenam, pemahaman kita dalam belajar kita harus ubah mindset kita, pemikiran kita dalam belajar harus kita ubah. Dari pola menghafal kita ganti jadi memahami. Itu yang paling penting. Kalau menghafal, ya, kita hafal sekarang, besok lupa lagi. Nah, makanya anak-anak kadang-kadang kan gitu. Besok ulangan, malam itu juga belajar. SKS, kamu tahu SKS? Sistem kebut semalam. Pelajaran 4, malam itu juga dihafalin sampai jam 2 pagi. Besoknya ingat nggak? Nggak ada yang ingat. Nggak ada yang ingat. Besoknya pagi udah jam lupa, ngantuk, bangun kesiangan, udah blank semuanya. Akhirnya apa? Nyontek juga. Nah, belajarnya jangan sistem SKS, sistem kebut semalam. Nah, rubahlah ya mindset atau pemikiran atau gaya belajarnya dari menghafal ganti jadi memahami. Kalau kita sudah paham ya, dengan materi yang diberikan oleh guru, apapun ya bentuk soalnya dirubah seperti apapun itu soalnya, kita akan bisa menjawabnya. Beda antara orang hafal sama orang paham, benar nggak? Iya. Kalau hafal ada yang baru lupa, tapi kalau paham soal diganti dengan bentuk apapun kita ingat. Misalkan sahur, di soal ada Budi pergi ke pasar membawa 10 kilo jeruk, harganya 10.000. Berapa itu? Harganya dia beli. Ketika pas diulangan ganti soal, Asa membawa jeruk, beda soalnya. Padahal kan itu juga. Tapi nggak bisa, Pak, waktu saya hafal itu Budi, kenapa karena jadi Asa? Nah, tapi kalau kita sudah paham, ya, wah ini soalnya sama aja, cuma kalimatnya aja yang diganti, kan begitu. Jadi pola belajar kita dari kita memaham, dari kita menghafal, berubah untuk memahami. Nah itu, ya. Jadi kurang lebih ada 6 kiat belajar yang lebih efektif. Ya. Satu lagi mungkin yang
perlu Bapak tambahkan buat anak-anak sekalian di tengah pandemi COVID-19 yang sedang melanda semua negara yang ada di dunia ini, ya. Jangan lupa ya, biasanya guru sekarang melakukan kegiatan pembelajaran ini dengan melakukan atau dengan menggunakan media-media internet, ya. Baik sifatnya media sosial atau media-media yang lain. Nah, biasanya guru akan membagi atau membuat kelompok-kelompok atau grup-grup, ya, yang tujuannya untuk memudahkan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, pastikan ya, kalian semua ikut dalam kelompok-kelompok belajar yang dibuat oleh guru tersebut. Dan kelompok-kelompok belajar tersebut gunakan dengan baik. Jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak positif atau tidak baik, untuk candaan atau yang lainnya. Kadang-kadang kan kita tidak tahu dalam grup itu, ya, karakteristik anak-anaknya seperti apa. Ada yang mudah tersinggung, ya, ada yang mudah baper lah istilahnya, ya. Nah, gak lama keluar grup, akhirnya nggak materi disampaikan dulu, nggak sampai dia. Nah, itu saja mungkin ya, selalu yang bisa Bapak jawab dan bisa sampaikan pada acara MPLS ini. Jangan lupa pada semua siswa-siswi SMK Permata Bangsa, baik siswa kelas 10, kelas 11, kelas 12, tetap semangat belajar, ya. Belajar dimanapun dan kapanpun, tidak mesti di sekolah, ya. Karena SMK itu bisa, dan SMK bisa belajar dimanapun, ya. Tetap semangat, ya. Dan tetap konsisten sebagai siswa SMK Permata Bangsa. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas materi dan waktunya. Oke, baik, kita tutup materi kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.